Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pile capacity atau kapasitas tiang. Kita langsung masuk ke computation of pile capacity. Di sini ada sebuah gambar yang dapat kita lihat. Ini sebuah tiang yang memiliki D diameter dan memiliki L panjang. Ini di sini ada nilai QU, kapasitas ultimate atau daya dukung ultimate, dan QS ini daya dukung sisi, dan QP di sini adalah daya dukung ujung. Untuk hubungan QU, QS, dan QP, kita bisa berhitung dengan QU ini adalah sama dengan QP, daya dukung ujung, ditambah dengan QS, daya dukung sisi, dan ditambah dengan berat tiang ini. Tapi pada beberapa banyak kasus, seperti H-pile and open-ended pile piles itu, nilai W ini adalah diabaikan, sehingga QU itu adalah QP ditambah QS. Penjabarannya QP dikali AP ditambah FS dikali AS. Dimana FS itu adalah unit skin resistance, AS itu skin surface area, luas sisinya, kemudian QP unit point resistance, besar daya dukung ujungnya, dan AP itu adalah skin point area, luas ujung tiang. Sekarang kita lihat factors of safety-nya. Jadi setelah kita dapat hasil nilai QU-nya, dengan menggunakan factor of safety kita dapat nilai QA-nya atau daya dukung allowable atau daya dukung izinnya. Dimana daya dukung izin itu sama dengan QU per FS. Untuk ini recommended factor of safety based on construction control methodnya. Jadi beberapa nilai factor of safety-nya ya. Ini berdasarkan construction control method. Jika metodenya itu static load test with wave equation with analysis, itu factor of safety-nya sama dengan 2. Jika metodenya dynamic testing with wave equation analysis, itu 2,25. Sampai Kids dynamic formula, itu factor of safety-nya 3,5. Nah, ini beberapa method of estimating nilai daya dukung ujungnya. Ini saya ambil di buku Praja MDAS semua untuk basicnya. Sebenarnya banyak lagi coding dan standar yang lain untuk menghitung nilai daya dukung ujung. Jadi untuk pertama saya ambil yang di buku Praja ini. Ini pile capacity yang pertama metodenya itu kita lihat menurut Meyerhof, kemudian Fessig, kemudian menurut Quell-Castello. Kita lihat satu-satu. Yang pertama itu menurut Meyerhof dulu. Jadi Meyerhof ini membagi perhitungan daya dukung ujungnya itu berdasarkan jenis tanah. Ada tanah pasir dan ada tanah clay atau lempung. Jadi untuk tanah pasir dulu, QP sama dengan AP dikali QN Q aksen kurang AP dikali QT. Dimana QT itu 0,5 PANQ aksen tan psi. PA itu adalah tekanan atmosfer. Ini mutlak nilainya 100 kN per meter kuadrat. Psi itu adalah friction angle atau sudut geser. Sedangkan untuk nilai NQ aksen itu sendiri ini bergantung nilai sudut geser atau soil frictionnya. Kemudian untuk tanah clay itu rumusnya QP itu NC aksen CU AP atau 9 CU AP. CU itu adalah nilai kohesi pada saat undrain. Kemudian AP itu luas ujung tiang. Kemudian yang kedua menurut Fessig. Sama, Fessig membagi juga menjadi dua perhitungan pada tanah pasir dan perhitungan pada tanah clay. Ini kita lihat dulu pada tanah sand atau pasir. QP sama dengan AP dikali QP. Rumusnya sama semua, tapi cuma nilai QP-nya ini yang beda-beda. QP di sini menurut Fessig sama dengan to aksen dikali N2 aksen. Jadi di mana to aksen itu 1 tambah 2 K0 per 3 Q aksen. Nilai K0 itu dapat kita hitung menjadi 1 kurang sin psi aksen. Dan N2 aksen itu adalah nilai dari IRR. Nanti ada di dalam tabel. Di mana IRR itu adalah Reduced Rigidity Index for the Soil. IRR itu sendiri IR per 1 tambah IR delta. IR itu adalah Rigidity Index-nya. Jadi Rigidity Index-nya ini rumusnya ES per 2 tambah 1 mu S Q aksen tan psi aksen. Atau GS per Q aksen tan psi aksen. Ini tergantung data tanah kita
yang tersedia. Jadi kita tidak menggunakan dua rumus ini, tapi tergantung data tanah yang tersedia. S itu adalah modulus elastisitas tanah, kemudian mu S itu adalah Poisson ratio, GS itu adalah shear modulus, dan delta itu adalah fresh volumetric strain in the plastic zone below pile point. Kemudian kita lanjut. Setelah itu ada nilai M. M itu bergantung pada nilai modulus elastisitas dan PA, tekanan atmosfer. M itu ada nilai range-nya, 100 sampai 200 itu loose soil, dan 200 sampai 500 itu medium dense soil, dan 500 sampai 1000 itu dense soil, jadi tanah itu sudah sangat padat. Mu S itu sendiri, ini bergantung nilai sudut gesernya atau nilai psi-nya. Di mana sudut gesernya itu kita bisa menggunakan rumus ini, sudut gesernya itu 25 derajat sampai 45 derajat. Kalau kurang dari 25 derajat, kalau lebih dari 25 derajat, kita tidak bisa menggunakan rumus Fasick ini. Dan delta itu sama dengan 0,005 dikali 1 psi aksen dikurang 25/20 dikali Q aksen per PA. Kemudian, untuk menghitung nilai ento aksennya, kita menggunakan tabel. Jadi, ini sudah ada nilai sudut gesernya, dan ini sudah ada nilai reduce rigidity index-nya. Jadi, kita langsung inputkan nilainya. Disinilah nilai bearing capacity factor-nya, faktor daya dukungnya ento aksen. Nah, kita masuk ke clay, tanah lempung. Kp sama dengan AP dikali Kp, atau AP dikali Cu dikali Nc aksen. Dimana Nc aksen ini dia, 4/3 ln ERR tambah 1 tambah Pi/2 ditambah 1. Untuk saturated clay, untuk lempung jenuh, with no volume change, jadi deltanya itu sama dengan 0, sehingga IRR-nya sama dengan IR, hanya untuk saturated clay. Kalau tidak saturated clay, kita berarti itu tidak sama. Di mana IR itu adalah 347 dikali Cu per PA dikurang 33, kurang dari 300. Nilai Nc aksen di sini ini bergantung, ini berdasarkan Fasick ya, Nc aksen ini bergantung dari nilai IRR-nya. Ini IRR-nya. Kalau misalnya untuk saturated clay, IR-nya gitu. Nah, kita lanjut ke coil Castello. Coil Castello ini pada tanah pasir saja yang ada. Kp sama dengan Q aksen N Q aksen dikali AP, di mana Q aksen itu adalah effective vertical stress at the pile tip. Jadi tekanan efektif tanah. Kemudian NQ aksen itu adalah bearing capacity factor. Jadi nilai NQ aksennya itu tergantung pada embedment ratio atau L per D dan sudut gesernya. Di sini sudah ada ya. Kita langsung masuk contohnya ya. Ini consider 15 meter long concrete pile with a cross section of ini 0,45 kali 0,45 meter permukaannya, fully embedded in sand. Jadi 15 meter tiang itu tertanam di dalam tanah pasir. For the sand, untuk tanah pasir, given diberikan nilai unit weight, berat volume itu 17 kN per meter kubik, and soil friction angle itu psi-nya 35 derajat. Estimate the ultimate point Kp, hitung daya dukung ujung with each of the following. Jadi hitung daya dukung ujung berdasarkan Meyerhof, Fasick, dan coil Castello. Kita lihat satu-satu. Yang E-nya dulu, Meyerhof method. Jadi Kp sama dengan ini rumusnya, kita langsung inputkan nilainya. Untuk nilai sudut geser 35 derajat, maka NQ aksennya itu sama dengan 143. Maka kita langsung Q aksen itu adalah gamma dikali L, maka 17, berat volumenya 17 dikali yang tertanam di dalam tanah itu 15 meter, maka sama dengan 255 kN per meter
kuadrat. Kemudian baru masukkan ke AP Q aksen and Q aksen. 0,45 kali 0,45 dikali 255 kali 143 didapatkan 7.348 kN. Sedangkan kalau kita pakai rumus yang sebelah kanan ini, AP 0,5 PA ini didapatnya adalah 1014 kN. Jadi ada dua rumus untuk Meyerhof method ini. Yang kita pakai adalah nilai yang paling kecil. Kenapa demikian? Karena supaya perhitungan kita lebih aman. Kita ambil kondisi yang paling buruk. Kemudian yang part B ada basic method. Itu rumusnya ini. Rumusnya agak panjang sedikit. Ini rumusnya. Kita cari to aksennya dulu. Kita cari ini rumusnya. Kita hanya inputkan nilai sudut gesernya 35 derajat dan Q aksennya gamma dikali L 17 kali 15. Didapatkan hasilnya 139,96 kN per meter kuadrat. Kemudian ES per EPA itu sama dengan M. Dan diasumsikan nilai M itu adalah 250. Itu untuk tanah pasir medium. Jadi ES-nya itu adalah M dikali PA, 250 dikali 100. Jadi sama dengan 25.000 kN per meter kuadrat. Untuk nilai modulus elastisitas pasir ini emang besar ya. Jadi emang dari ribuan sampai puluh ribuan. Kita lanjut menghitung nilai μs. μs ini tergantung pada nilai sudut geser. Kita inputkan nilai sudut gesernya, didapatkan μs-nya adalah 0,25. Untuk deltanya, kita inputkan nilai sudut geser dan tekanan efektif juga tekanan atmosfer. Jadi didapatkan deltanya 0,0064. Kemudian nilai IR-nya. Modulus elastisitas, Poisson ratio, tekanan efektif, dan sudut geser. Didapatkan IR-nya adalah 56, sedangkan IRR-nya masuk ke kita menginputkan nilai IR dan nilai delta, sehingga IRR-nya 41,2. Setelah dapat nilai IRR, kita bisa menghitung nilai NQ aksen. IRR-nya 41,2, nilai sudut gesernya 35. Jadi NQ aksennya itu adalah 55. Ini karena hitungannya kurang pas di dalam tabel, makanya diinterpolasi dapatnya nilai 55. Jadi, masukkan ke rumus awalnya. QP sama dengan 0,45, 0, kali 0,45 dikali to aksen tadi, 139,96 dikali N to aksen, jadi 55. Jadi sama dengan 1559 kN. Dan yang terakhir, pastinya Coel-Castello method. Ini agak simpel ya. Kita hitung nilai NQ aksennya langsung. NQ aksennya itu berdasarkan nilai sudut geser dan embedment ratio-nya. L per D-nya itu 30-an kira-kira. Dan sudut gesernya adalah 35. Maka kita dapatkan nilai NQ aksennya itu 48. Jadi langsung kita inputkan ke rumus awalnya. Q aksen itu 15 dikali 17. Berat volume dikali kedalaman dikali NQ aksen 48 dikali luas ujung tiang 0,45 kali 0,45. Dapatnya 2479 kN. Jadi kesimpulannya adalah Meyerhof ini dapatnya 1400 kN, menurut Vesic 1559 kN, sedangkan Coel-Castello itu 2479. Ini saya ambil hanya Meyerhof dan Vesic saja, karena Coel-Castello ini terlalu jauh nilainya. Maka kita gabungkan nilai Meyerhof dan Vesic karena agak berdekatan. Jadi kita QP-nya jadi 1400 tambah 1559 dibagi 2 sama dengan 1250 kN. Nah, berarti cukup untuk daya dukung ujung cukup sampai di sini dulu. Untuk nextnya daya dukung ujung itu masih banyak cara perhitungan yang lainnya. Insya Allah bakal kita bahas untuk selanjutnya. Sudah sekian saja untuk pile capacity. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.